Awalnya sebel banget saat menerima pesan WA sebuah link berita dari seorang kawan. Berita politik pula. Mestinya musim hujan gini kan ngirimnya link berita yang isinya jaga daya tahan tubuh. Atau minimal ya berita kuliner yang bikin hangat-hangat gitu. Kan bikin seger. Dasar mirip politikus saja kawan satu ini. Tapi karena bingung mau ngapain, terpaksa saya buka juga link beritanya. Survei elektabilitas Ganjar Pranowo unggul jauh, begitu judul beritanya. Wah, karena ada nama Ganjar di situ, saya jadi langsung semangat buka. Apalagi ini soal hasil survei. Kan lumayan, dapat tambahan bahan obrolan dengan kawan-kawan, khususnya mereka yang dukung Anies Baswedan. Siapa tahu mereka mau diajak taubat. Alhamdulillah kan? Nama Ganjar memang selalu masuk dalam 3 besar tokoh dengan elektabilitas terbesar menurut survei banyak lembaga. Setelah membaca lengkap isi berita itu, survei yang dilakukan Lembaga Carta Politika Indonesia November 2022 bertajuk Persepsi Publik Terkait Kinerja Pemerintah dan Peta Elektoral Terkini menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul sisi elektabilitas calon presiden dengan angka 32,6%. Hal itu tidak berubah dari hasil survei September 2022 lalu dengan angka yang hanya beda tipis yakni 31,3%. Menyusul Ganjar di peringkat kedua ada Anies Baswedan dengan 23,1% dan di peringkat ketiga Prabowo Subianto dengan 22%. Tapi saya sadar diri sih, beberapa kali menyodorkan berita bahwa Ganjar selalu pemuncak klasemen semua survei kepada pendukung-pendukung Anies. Mereka selalu menjawab, apa sih prestasinya Ganjar? Karena tidak mau lagi diska kayak gitu, saya iseng-iseng googling. Apa sih yang telah dikerjakan Ganjar selama memimpin Jawa Tengah? Dan saya benar-benar kaget membaca hasilnya. Jauh di luar ekspektasi saya, kurang ajar. Ganjar ini memang kurang ajar. Ternyata hampir semua sektor di Jawa Tengah dia benahi, mulai dari pendidikan, perekonomian, pertanian, infrastruktur, UMKM, perbankan, transportasi, sampai pemerintahan. Bahkan Jawa Tengah yang dulunya dianggap kampungan, gara-gara Ganjar sekarang jadi provinsi paling potensial di tingkat nasional. Kalau boleh saya simpulkan, Ganjar ini melakukan pembangunan sesuai apa yang dibutuhkan rakyat, bukan membangun demi kepentingan personal agar dianggap pemimpin fenomenal. Dia memang tidak membangun satu stadion megah, tidak menyelenggarakan satu event balapan, dan tidak pula membuat tata kota yang instagramable. Tapi Ganjar telah merevitalisasi 79 pasar tradisional, membangun 2.300 desa mandiri energi, merehabilitasi 900.000 rumah warga miskin, membangun 1.135 embung untuk pertanian, membangun 1.000 km lebih jalan provinsi, membangun 3 bandara baru di Jateng. Ternyata selain itu masih ada lagi. Ganjar juga telah membangun transportasi massal modern dan murah bus Transjateng di 6 wilayah Jawa Tengah, meningkatkan jumlah pelaku UMKM sebanyak 86.917 dengan tambahan tenaga kerja 840.508, menghadirkan listrik 24 jam untuk warga Kepulauan Karimun Jawa. Selain itu, Ganjar berhasil membawa Jateng menjadi provinsi paling berintegritas versi KPK 2020 dan 2021, juara umum anti korupsi KPK tahun 2019 dan 2020, penyelamatan uang negara 1 triliun lewat e-budgeting, menginisiasi pembangunan 19 mall pelayanan publik, membangkitkan 818 desa wisata,
Pembangunan 42.181 jamban untuk warga miskin, membangkitkan 120 kelompok seni tradisi desa, pembangunan 15 SMK boarding school gratis khusus siswa miskin pertama di Indonesia. Dan saya yakin masih banyak lagi capaian kerja yang tidak bisa saya sebut. Terutama berapa juta rasa bangga dan bahagia yang kini bersemayam di hati warga Jawa Tengah. Setelah melihat capaian yang dilakukan Ganjar, saya batin. Pantes saja, beliau ini selalu dinanti dan dirindukan oleh rakyat. Semua kerjanya saja sangat nyata dan sangat berpihak kepada rakyat. Semua program-programnya selalu dirasakan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ganjar selalu mengedepankan substansi daripada asal bangun. Karena mungkin baginya pembangunan itu ya harusnya bisa diambil keuntungan oleh semua lapisan, khususnya bagi para rakyat, bukan personal dirinya. Elektabilitas Ganjar yang selalu naik tentu didasarkan pada realita jika ia merupakan sosok yang berprestasi dan dekat dengan rakyat. Rakyat tentu saja tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pintar berkata-kata, melainkan pemimpin yang mampu memberikan aksi nyata. Antara sampean audit di korupsi, kualitasnya sing apik dan sampean janji. Ditambah belakangan ini, pernyataan Presiden Jokowi tentang pemimpin berambut putih dan memiliki kerutan tengah ramai dibahas. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Bahkan Direktur Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayitno dikutip dari detik.com menyebut bahwa 1000% hal itu kode keras Jokowi untuk endorse Ganjar. Walau demikian, tentu kualitas kepemimpinan tak hanya diukur dengan hal-hal fisik saja. Kualitas kepemimpinan tentu berkaitan dengan gagasan, terobosan, dan ide-ide besar yang berhasil realisasikan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Jika boleh menghitung, itulah modal Ganjar. Bukankah modal itu tak selamanya tentang uang? Pemikiran yang jelas, sistem yang jelas, aksi nyata, dan pengabdian yang tulus. Bukankah itu semua modal yang penting dimiliki seorang pemimpin di masa depan? Tapi terlepas dari apapun, modal Ganjar paling besar adalah kecintaan dan kepercayaan rakyat Indonesia kepada dirinya. Salam Sobar Dialog.